Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eva Riani dengan NIM 92F23003. Di sini saya akan membahas terkait dengan perinatal. Apa sih itu perinatal? Perinatal adalah sistem yang merujuk pada periode waktu sebelum, selama, dan segera setelah kelahiran. Anatomi yang berperan dalam proses perinatal adalah yang pertama, yaitu anatomi sistem yang fokus pada kehamilan. Di sini yang pertama yaitu uterus, yang juga dikenal sebagai rahim, adalah organ berongga yang berbentuk seperti buah pir terbalik dalam sistem reproduksi wanita. Di sini uterus akan mengalami perubahan ukuran pada pra-kehamilan, selama kehamilan, dan pas-kehamilan. Yang kedua yaitu plasenta. Plasenta atau yang sering disebut dengan ari-ari adalah sebuah organ penting yang tumbuh di dalam rahim selama masa kehamilan. Yang kedua, serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang sempit yang menghubungkan rahim dengan vagina. Berfungsi melindungi janin, menjaga kehamilan, dan mempersiapkan persalinan. Lalu selanjutnya itu ada anatomi janin yang berfokus pada perkembangan janin, di mana dalam waktu 1 bulan janin masih berukuran 5-7 mm atau sebesar biji-bijian. Kemudian bulan kedua janin memiliki ukuran sekitar 2-3 cm. Lalu pada usia 3 bulan, perkiraan ukuran janin selama bulan ketiga yaitu sebesar buah zaitun atau kacang merah yang sekitar 2-3 cm. Kemudian bulan keempat, panjang sekitar 13-6 cm. Lalu bulan kelima 23-27 cm. Bulan keenam, perkembangan janin. Di sini indera penglihatan dan penciumannya sudah mulai berfungsi. Lalu bulan ke-7, berat janin sudah memiliki berat antara 900 hingga 1800 gram. Kemudian usia ke-8 bulan memiliki berat antara 1-6 hingga 2-6 kg. Lalu bulan ke-9 di sini sudah janin sudah terbentuk lebih sempurna. Anatomi bayi baru lahir yaitu penampilan umumnya pada kepala, wajah, tubuh, kulit, paru-paru, dan bayi baru lahir bernafas terutama melalui hidung. Lalu laju pernafasan lebih cepat daripada orang dewasa. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang terminologi perinatal, di mana terminologi perinatal ini yaitu rentan waktu di usia kehamilan 22 minggu atau 154 hari sampai 7 hari setelah kelahiran, mencakup fase kehamilan, proses kehamilan, dan awal masa neonatal. Adapun istilah penting terminologinya yaitu meliputi 1. Sebelum kehamilan, antepartum. Yang pertama, gravida, para abortus, GPA, merupakan cara untuk mencatat riwayat obstetrik kehamilan seorang wanita. Kemudian usia gestasi yang kedua atau gestational age. Usia gestasi ini adalah usia kehamilan yang dihitung dari hari pertama dan hari terakhir HPHT hingga saat pemeriksaan. Kemudian yang ketiga itu trimester, di mana kehamilan terbagi menjadi 3 trimester yang membantu memantau perkembangan janin dan merencanakan tindakan medis. Trimester pertama yaitu 0-12 minggu, trimester kedua yaitu 13-26 minggu, dan trimester ketiga yaitu 27-40 minggu. Kemudian fetal distress yaitu salah satu kondisi ketika janin mengalami gangguan dalam kandungan, terutama akibat kekurangan oksigen atau hipoksia atau gangguan perfusi plasenta yang dapat menyebabkan kerusakan organ, asfiksia, atau kematian janin jika tidak segera ditangani. Kemudian saat persalinan yaitu apartus persalinan, di mana proses kelahiran bayi dari rahim ke dunia luar. Ada 2 jenis proses utamanya, yaitu partus vaginal, di mana bayi lahir melalui jalan lahir alami yaitu vagina. Kemudian kedua, partus seksio cesaria atau operasi sesar, di mana bayi dilahirkan melalui operasi bedah sayatan pada perut dan rahim. Nah, tadi itu adalah terminologi perinatal. Kemudian di sini ada patofisiologi perinatal pada ibu dan bayi. Nah, patofisiologi perinatal mengacu pada perubahan fisiologis dan mekanisme penyakit yang terjadi selama periode perinatal yang mencakup sekitar 20 minggu kehamilan hingga 28 hari setelah kehamilan. Ini mencakup gangguan-gangguan yang memengaruhi
ibu selama kehamilan, persalinan, serta bayi baru lahir. Nah, patofisiologi perinatal pada ibu yaitu yang pertama preeklamsia, di mana gangguan hipertensi spesifik kehamilan yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu disertai dengan proteinuria atau disfungsi organ lain. Penyebabnya itu gangguan implementasi plasenta, kehamilan ganda, atau penyakit vaskular, hipertensi kronis atau diabetes. Dengan tanda dan gejala tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Lalu diabetes gestasional, di mana intoleransi glukosa yang pertama kali dikendalikan saat hamil dapat menghilang setelah melahirkan. Penyebabnya itu resistensi insulin fisiologis akibat hormon plasenta atau laktogen plasenta dan progesteron, di mana ditandai dengan gejala seringkali asimptomatik, pladipsia atau haus berlebihan, dan poliuria sering buang air kecil. Lalu infeksi intrauterin, di mana terjadi infeksi membran amnion, cairan ketuban, dan plasenta yang terjadi sebelum atau selama persalinan. Penyebabnya itu infeksi bakteri E. coli, Streptococcus grup B, ketuban pecah dini, dan pemeriksaan vaginal berulang. Ditandai dengan gejala demam pada ibu yang lebih dari 38 derajat Celcius dan takikardia ibu dan janin serta nyeri uterus. Lalu ada solusio plasenta, di mana pemisahan prematur sebagian atau sesudah seluruh plasenta dari dinding uterus sebelum kelahiran janin. Penyebabnya itu hipertensi kehamilan yang ditandai dengan gejala pendarahan vagina, biasanya merah gelap. Lalu ada patofisiologi pada bayi. Yang pertama asfiksia neonatal, di mana kondisi kekurangan oksigen pada bayi baru lahir yang menyebabkan gangguan pernafasan dan metabolisme dapat berujung pada kerusakan otak ataupun organ lainnya yang disebabkan oleh prolaps tali pusat, asfiksia intrapartum, misalnya persalinan lama atau cepat. Tanda dan gejalanya yaitu bayi tidak menangis atau nafas lemah, hipotania atau tonus otot menurun, refleks tidak ada atau lemah. Kemudian ada sindrom aspirasi mekonium, di mana terjadi sindrom pernafasan yang terjadi pada bayi yang menghirup mekonium bercampur dengan cairan ketuban saat persalinan intrauterin. Lalu ada RDS respiratory distress syndrome, di mana gangguan pernafasan pada bayi baru lahir akibat ketidakmampuan paru-paru untuk menghasilkan cukup sukfatan yang menyebabkan kolaps alveoli. Lalu ada hiperbilirubinemia neonatal, di mana kondisi kadar bilirubin darah yang tinggi pada bayi baru lahir menyebabkan ikterus atau kulit dan sklera menguning. Lalu ada sepsis neonatal, di mana ini terjadi infeksi sistematik pada bayi baru lahir yang terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan dan bersifat awal, yaitu kurang dari 72 jam atau lambat lebih dari 72 jam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem perinatal, yaitu ada anatomi, patofisiologi, dan terminologinya juga tadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.